apa kalau cuma membuat mereka tersinggung dan kemudian kita tidak berhasil mengislamkan mereka? Sesuaikan dengan kebiasaannya, yang kemudian setelah mereka merasa cocok, sesuai, lalu kita rubah sedikit demi sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang nasihat Sunan Bonang, yaitu tentang terkait bid'ah. Jadi teman-teman, ada naskah kuno yaitu karya Sunan Bonang. Di dalam buku tersebut itu ada dialog antara Sunan Ampel dan Sunan Kalijaga. Di antaranya menceritakan yaitu Sunan Ampel memperingatkan Sunan Kalijaga yaitu tentang tradisi selamatan. Dalam naskah kuno itu di antaranya menceritakan Sunan Ampel yang memperingatkan Sunan Kalijaga yang masih melestarikan tradisi selamatan. Jadi Sunan Ampel berkata, jangan ditiru perbuatan itu karena itu termasuk bid'ah. Kemudian Sunan Kalijaga menjawab, biarlah nanti ada generasi setelah kita, setelah Islam sudah tertanam di hati masyarakat, yang akan menghilangkan budaya tahlilan itu. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam video ini saya akan menyajikan yaitu penjelasan dari Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA Hafizahullah, yaitu tentang terkait masalah Islam masuk ke Jawa. Nah, teman-teman semuanya, mari kita simak videonya. Di Indonesia banyak tradisi-tradisi Jawa. Ketika Islam masuk ke Jawa, Islam itu melalui dua periode. Yang pertama, periode pengislaman Jawa, pokok Islam. Orang Jawa pokok Islam. Dia mau sholat, nggak sholat, yang penting Islam. Dulu ada acara namanya sekaten. Sekaten itu dari syahadatain. Jadi orang dulu masuk pokoknya syahadat dulu. Mau sholat nggak sholat nggak apa-apa. Lalu kemudian Wali Songo, ulama-ulama yang datang ke Indonesia ingin menyempurnakan Islam itu. Islam yang sudah masuk ke Indonesia. Tapi penyempurnaan Islam itu tidak pernah berhasil sampai hari ini. Karena ketika mereka sedang berusaha menyempurnakan Islam, masuk Belanda dengan salibnya. Masuk Belanda ya, penjajah. Masuk Belanda dengan salibnya. Masuk Belanda dengan misionarisnya. Bahkan sebelum ada Al-Quran diterjemahkan ke bahasa Madura, sudah ada Injil berbahasa Madura pada waktu itu. Kita tahu bahwasanya penjajah itu membawa tiga. Apa yang mereka bawa? Mereka cari gold, terus glory, dan gospel. 3G. Mereka cari kejayaan, mereka cari emas, dan mereka akan tebarkan gospel itu. Dan itu yang terjadi di Indonesia. 350 tahun kita dijajah, alhamdulillah masih Islam ya. Masih Islam ya. Walaupun ada yang masuk Kristen, ada, tapi tetap kita menjaga keislaman kita seperti itu. Kemudian mereka berusaha bagaimana orang Islam tetap Islam tapi Islamnya nggak benar. Itu yang terjadi sekarang. Bagaimana orang Islam jangan keluar dari Islam lah, tetap Islam tapi Islam yang ya sudah nggak ngurus sama Islam. Bayangkan ada seorang profesor doktor nih, guru tafsir, guru besar di UIN Syarif Hidayatullah. UIN lagi ya? Kalau nggak salah, dia itu menghalalkan homoseksual. Oh, astagfirullah ya. Dan dia ingin merubah undang-undang agama. Kalau di situ kan ditulis undang-undang calon mempelai lelaki dan perempuan dihapus, nggak harus laki perempuan, boleh lelaki sama lelaki kamu. Wah, ini LPG. Na'udzubillah min dzalik. Ini usaha untuk merusak Islam itu sendiri. Yang mungkin antum kenal dengan Islam liberal ya, seperti itu. Itu usaha untuk merusak agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau lihat bagaimana tradisi-tradisi, kita lihat tradisi itu. Kalau tradisi itu tidak ada hubungannya dengan ibadah, ya nggak ada masalah. Tapi kalau sudah hubungannya dengan agama tradisi itu, maka yang mana yang harus diikuti? Tradisi apa agama? Agama. Agama Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan tradisi.
Namun orang yang meninggalkan tradisi akan dimusuhi. menyulut api permusuhan. Permusuhan. Betul. Nabi Muhammad SAW dimusuhi orang satu kampung. Bahkan mau dibunuh, mau diusir. Gara-gara apa sih? Tradisi. Meninggalkan tradisi. Orang-orang Arab itu tradisinya dari dulu. Mereka minta-minta sama patung ya. Antum lihat. Tradisi orang-orang ada sampai sekarang yang masih minta sama laut. Ada namanya larung laut. Ada petik laut. Saya mau tanya, itu tradisi dari siapa? Nenek moyang. Nenek moyang. Rasulullah datang dengan tradisi nenek moyang ada, tapi dirubah menjadi Islam. Bukan tradisinya diislamkan. Ngerti maksud tradisinya diislamkan? Tetap petik laut tapi bacaannya Qul huwallahu ahad. Kita tetap Bacaannya itu pengabdian kepada siapa? Kita kepala kerbau kita berikan kepada siapa? Ketika ke laut itu. Kepada Allah. Bukan. Kepada jin-jin penunggu laut kita lempar ke sana. Minta keselamatan kepada siapa? Kepada Allah. Bukan. Maka lihat kepada tradisi-tradisi tadi, kalau memang tidak ada dalam Islam, tidak diajarkan oleh Nabi, kita tinggalkan. Karena kita hambanya Allah dan kita bukan hamba siapa-siapa. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, teman-teman yang dimurkai Allah SWT, yaitu kita akan membahas yaitu tentang naskah kuno, yaitu karya Sunan Bonang. Jadi naskah kuno ini telah tersimpan di Museum Belanda ya. Dan saya akan bacakan tentang naskah karya Sunan Bonang ini, yaitu ada dialog antara Sunan Ampel dan Sunan Kalijaga. Sejarah tentang Wali Songo adalah Handbook Van Bonang. Dokumen ini merupakan salah satu teks sumber tentang Wali Songo yang dipercaya sebagai dokumen asli dan valid. Dokumen ini merupakan salah satu teks sumber tentang Wali Songo yang dipercayai sebagai dokumen asli dan valid. Saat ini dokumen itu tersimpan di Museum Leiden, Belanda. Dari dokumen ini telah dilakukan beberapa kajian oleh beberapa peneliti. Buku ini ditulis oleh Sunan Bonang pada abad ke-15 yang berisi tentang ajaran-ajaran Islam. Dalam naskah kuno itu diantaranya menceritakan tentang Sunan Ampel, yaitu memperingatkan Sunan Kalijogo yang masih melestarikan selamatan. Sunan Ampel mengatakan jangan ditiru perbuatan semacam itu karena termasuk bid'ah. Sunan Kalijaga menjawab, biarlah nanti generasi setelah kita, ketika Islam telah tertanam di hati, masyarakat yang akan menghilangkan budaya tahlilan itu. Dalam buku kisah dan ajaran Wali Songo yang ditulis H. Lawrence Rashidi dan diterbitkan penerbit Terbit Terang Surabaya, dikupas cukup panjang lebar mengenai masalah ini. Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, dan Sunan Muria yang dianggap mewakili kaum Abangan dikisahkan berbeda pandangan mengenai adat istiadat dengan Sunan Bonang, Sunan Ampel, Sunan Giri, dan Sunan Derajat sebagai wakil dari kaum Putihan. Sunan Kalijogo mengusulkan agar adat istiadat lama seperti selamatan, yaitu sesaji, wayang, dan gamelan disisipkan ajaran Islam. Sedangkan Sunan Ampel berpandangan lain, apakah tidak mengkhawatirkan di kemudian hari bahwa adat istiadat dan upacara lama itu nanti dianggap sebagai ajaran yang berasal dari agama Islam. Jika hal ini dibiarkan, nantinya akan menjadi bid'ah, kata Sunan Ampel. Sunan Kudus menjawab bahwa ia mempunyai keyakinan bahwa di belakang hari kelak akan ada yang menyempurnakannya. Halaman 41 dan 64. Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Gunung Jati, dan terutama Sunan Giri berusaha sekuat tenaga untuk menyampaikan ajaran Islam secara murni, baik tentang akidah maupun ibadah. Mereka menghindarkan diri dari bentuk sinkritisme, yaitu mencampurkan ajaran Hindu dan Buddha dengan Islam. Namun sebaliknya, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Kalijaga mencoba menerima sisa-sisa ajaran Hindu dan Buddha di dalam menyampaikan ajaran Islam. Maka wajar kita sampai saat ini, di Indonesia, khususnya di Jawa, budaya-budaya itu masih ada di sekitar masyarakat, seperti sekatenan, ruwatan, sholawatan, tahlilan, upacara 7 bulanan, dan lain-lain. Sumber ini diambil dari Abdul Qadir Jailani, peran ulama dan santri dalam perjuangan politik Islam di Indonesia, halaman 22-23, penerbit PT Bina Ilmu. Kemudian salah satu catatan menarik yang terdapat dalam dokumen Handbook Van Bonang adalah peringatan dari Sunan Bonang kepada umat untuk selalu bersikap saling membantu dalam suasana cinta kasih dan mencegah diri dari kesesatan dan bid'ah. Sunan Bonang berkata, wahai saudaraku, karena kalian semua adalah sama-sama pemulung Islam,
maka hendaklah saling mengasihi dengan saudaramu yang mengasihimu. Kalian semua hendaklah mencegah dari perbuatan sesat dan bid'ah. Nah, teman-teman semuanya, itulah karya Sunan Bonang. Dan ini adalah informasinya adalah valid ya, bukan hoax ya, karena masih tersimpan di Museum Belanda. Nah, teman-teman semuanya, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.